cepat. Namaku Zhao Jiangwo. Aku ditipu jadi budak di sini. Jika tidak cukup emas, dipukul. Nyawaku terancam setiap saat. Cepat, cepat, cepat. Siapa? Bangunanku, naga agung ini. Ini di mana? Astaga, aku adalah naga suci. Tidur panjang di sini. Kamulah yang membangunkanku untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Aku bisa mengabulkan satu keinginanmu. Hei, naga suci, bisakah kau tunjukkan emas di bawah tanah? Itu tidak sulit sama sekali. Aku memberimu mata tembus pandang. Kita lihat emas di bawah tanah. Mataku. Oh, ini benar-benar emas. Mataku bisa lihat emas di bawah tanah. Asalkan aku gali emas cukup banyak, aku bisa pergi dari sini. Jika kamu bisa bantu cari kekuatanku yang tersebar, aku beri kamu kekuatan. Kamu akan kaya raya sepanjang hidupmu. Kumpulkan kekuatan dewamu, bisa dapat kekayaan yang tak habis-habis. Kalau begitu aku mau, sangat mau. Aku rasakan kekuatan naga di utara. Aku biasanya jadi Lion Tail. Jika ada kekuatan naga di sekitar, akan merasakan getarannya. Ayo semuanya ikut aku menyambut dia. Ayo cepat, cepat jalan. Nona Liu datang. Ayo. Oh, anjir. Ada emas sebesar ini di sini. Anjir, ada emas besar di sini. Si gigi emas. Bagaimana hasil gali emas hari ini? Nona Niu, ini hasil kerja hari ini. Hanya segini doang? Jangan-jangan kamu ambil keuntungan sendiri ya? Nona Niu, mana saya berani. Daerah ini benar-benar sudah digali berkali-kali. Emasnya udah nggak ada sama sekali. Si gigi emas ketakutan banget. Kamu baru datang ya? Bos besar Nona benci orang korupsi. Katanya orang terakhir yang berbuat begitu dibunuh, lalu dibuang. Jinnya ini sering merepotkan kita. Hari ini aku ambil kesempatan sambil menukar emas ini dengan kebebasanku. Balas dendam ke dia dengan puas. Hei, Nona Niu, ada emas di sini. Dia bohong. Emas sebesar baskom muka lo. Emas sebesar baskom. Beneran? Emas di bawah kakimu. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku pukul kamu ya. Berhenti. Nona Ning, anak ini ngomong-omong kosong. Mana mungkin ada baskom emas sebesar itu? Siapa namamu? Nona Niu, namaku Zhao Jiangwo. Kalau kamu bohong padaku, aku akan membuangmu ke bukit belakang. Nona Sabi, aku jujur padamu. Emas itu ada di sana. Tapi kalau aku gali keluar nanti, apakah aku jadi bebas? Tentu saja, pergi. Gali itu keluar. Hei. Oh. Area ini hampir sudah digali habis. Kamu anak brengsek. Nanti kalau kamu tidak bisa menggali, gua hancurin kamu. Hei, jangan bilang emas sebesar baskom. Emas sekecil beras susah ditemukan. Wah. Waduh. Oh. Mana mungkin ini? Nona Niu, ini. Saya sudah cari tempat ini berkali-kali. Tidak mungkin ada emas sebesar ini. Aduh. Nona Niu, ampun nyawa saya. Nona Niu, ampun nyawa saya. Nona Niu, ampun nyawa saya. Zhao Jiangwo. Saya Niu Jiameng. Omongan saya ditepati. Akan memberimu kebebasan. Ikut aku pergi. Aduh. Zhao Jiangwo. Sebelum melepaskanmu, aku ada pertanyaan. Bagaimana kamu tahu di sana ada bongkahan sisa ini? Emas? Nona Niu. Karena emas ini yang saya temukan. Tapi si gigi emas besar itu, dia tidak mengizinkan saya memberitahumu. Tapi begitu, saya tidak ingin menipumu. Bisa menemukan emas sebesar ini. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, pergi dari sini. Kedua, besok ada pertandingan di tambang emas Keshi Utara. Orang yang menggali emas paling banyak bisa mendapatkan hadiah 5 juta. Dan emasnya
bisa dibawa keluar sendiri. Aku mau mengajak kamu ikut. Uang kita bagi 2 rata ya. Gimana? Setiap sudut tempat ini dipenuhi jejak perjuanganku. Nona Liu, ya sudah sepakat. Besok temui di gerbang tambang emas. Dari mana pengemis bau ini? Ini adalah tambang emas Keshilo, bukan tempat untuk kamu pengemis minta-minta. Bukan begitu, Kak. Saya bukan pengemis bau. Aku ikut lomba penambangan emas. Kamu cuma pengemis bau kayak gitu. Kita ikut lomba tambang emas Keshilo. Bisa menambang emas. Pergi. Aku ikut lomba penambangan emas. Kamu punya tiket masuk pengemis bau. Saya beneran tidak bawa barang itu. Pasti kamu tidak punya deh. Cuma pengemis bau kayak kamu. Jangan pura-pura penambang emas di sini. Pergi sana. Pergi. Bukan begitu. Sejak kapan orangku tak boleh ke tambangku? Nona Liu, Pengemis bau ini adalah orang Anda? aku tanya kamu, bolehkah dia masuk tambang ke? Boleh. Ternyata di sini ada kekuatan naga suci. Ini pasti kekuatan naga suci. Wah, ketemu dengan mudah banget. Aduh, aku tadi heran kenapa baunya sangat tidak sedap. Ternyata ada pengemis bau di sini. Wah, Nona Niu ada di sini. Apakah pengemis bau ini kamu bawa kemari? Ini Wang Qingwei, pemilik tambang emas yang selalu berselisih denganku. Kenapa kamu datang sendiri? Ikut lomba ini? Apakah karena keuntungan belakangan ini, Bu? Gak ada uang buat pekerja? Iya, aku datang sendiri. Bagaimana denganmu? Jangan-jangan kamu percaya pengemis bau bisa menang lomba emas untukmu? Kamu mengejekku? Sekarang aku punya mata tembus pandang. Pasti bisa menemukan emas. Nona Liu tidak takut di sini. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kamu sangat meremehkanku. Mari kita bandingkan emas kita. Siapa kalah harus sujud ke yang lain. Berani kamu menambang emas denganku? Cepat kasih jawaban yang jelas. Kamu pengemis bau. Berani juga menantang aku Wang Qingwei. Baiklah, ayo kita bertaruh. Setiap orang cuma dapat 1 kesempatan. Siapa gali emas lebih berharga? Yang kalah harus sujud. Dan mundur dari kompetisi sekarang juga. Gimana? Boleh, kamu duluan mulai. Tempat emas berada tanpa rumput sama sekali. Disinilah tempatnya. Gali. Hey, minggir. Ya ampun. Tuan Wang ternyata berhasil menggali sepotong emas sebesar ini. Wang Qingwei ini, Aku tahu yang terbaik. anak pengemis kecil ini benar-benar tidak tahu bahaya. Orang senang dapat emas. Anak pengemis kecil ini pasti kalah. Tunggu sebentar saja. Apa hebatnya emas sebesar kepalan tangan? Emasku lebih berharga darimu. Lipat dari nilai emas milikmu ini. Pengemis bau, kemampuanmu membual. Aku benar-benar itu salah. Emas yang digali Wang Qingwei adalah sepotong emas sebesar kepalan tangan. 10 kali lebih mahal dari itu. Berarti ukurannya seberapa besar dong? 2 baskom kira-kira masuk akal. Mana bisa gali emas sebesar itu? Pengemis kecil ini terlalu berhayal. Pengemis bau. Kamu mau menggali emas sebesar ini? Pasti ada batas waktunya dong. Kamu tidak bisa pegang detektormu. Ini seperti Minesweeper. Butuh 10 hari. Kalau sampai 10 hari, ya aku nggak bisa nunggu segitu lama. Menurut aku sih, kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Nggak perlu main cerdik kayak gini. 10 hari. Setengah bulan. Tidak, aku butuh 10 detik saja. Emas itu 10 kali lebih mahal. Bahkan aku nggak perlu pakai detektor ini. Emas besarnya ada di sini. Kalian lihat saja. Kenapa dia terus-terusan gali tanah sih? Tadi aku hampir saja terpukau oleh auranya. Kirain dia bisa gali emas besar? Nona Liu, kamu selalu percaya padaku. Kan, tentu saja. Percaya yang kau pilih. Kalau ragu, jangan pakai orang. Jangan khawatir, aku tak akan mengecewakanmu. Yang akan tergali sekarang. Emas ini ya, ini 10 kali lebih mahal dari omongan Wang. Kalian lihat saja nanti. Aduh, astaga. Apa ini yang bercahaya? Ini barang dari tambang emas ya. Astaga. Tambang emas ini mengeluarkan sesuatu. Cakar naga emas alami seperti ini. Cakar naga biasa harganya 2 juta.
Apalagi cakar naga yang begitu hidup. Lagi-lagi, sepasang Diperkirakan harganya mencapai jutaan. Tuan Wang. Kamu dengar apa yang orang bilang? Zhao Jiang Guo. Nilai ini jauh lebih 1,0 kali lipat milik. Kamu kalah di babak ini. Si mulut busuk besar. Jangan-jangan ingatanmu seburuk ini ya. Kamu menyerah begitu cepat pada taruhan kita. Si mulut busuk. Kamu kalah. Masih ingat taruhan kita berdua kan? Sialan. Apaan? Aku hajar mati kamu brengsek ini. Aku Aduh. berhenti. Oh. Tuan Wang, tidak kusangka kamu adalah orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Tapi kalau kamu mau main kasar, kami juga boleh. Gua nggak sanggup kalah. Terus gimana? Apa benar maksud gua? Si miskin jujur. Miskin tak berguna. Apa cuma nona new? Orang seperti ini layak dihormati. Menurut lo, gimana? Orang punya uang banyak. Kalian yang miskin. Hidup kalian cuma sampah doang. Hormat apaan sih? Nggak berguna sih. Bukan. Gua bukan maksud itu. Anjir, gua udah tahan. Lo dari lama banget. Lu nggak pernah anggap kita manusia. Teman-teman, hari ini kita harus... Wang Qingwei ini belajar menghormati orang. Ayo serang, pukul dia. Pukul dia. Mau sujud atau tidak? Mau sujud, gua bunuh lo. Harus didisiplinkan, Taurus. Mau sujud atau tidak? Jangan pukul lagi. Pukul lagi. Dua sujud. Udah cukup kan? Zhao Jiangguo, ya kan? Gue inget lo. Kamu ingat aku. Aku sudah ingat kamu. Udah. Aku tahu. Kamu udah ingat aku. Cepat pergi sana. Zhao Jiangguo. Aku benar. Tidak salah menilaimu. Emas dari lomba ini. Ditambah hadiah uangnya. Total nilainya mencapai 30 juta. Sesuai kesepakatan kita bagi dua rata. Nona Yu, uangnya saya tidak mau. Saya mau sepasang harimau emas. Serahkan ini ke naga suci. Aku bisa mendapatkan kemampuan baru. Itu yang tak terbatas. Kekayaan yang tak terbatas. Serahkan kekuatan naga ini ke naga. Aku bisa mendapatkan bisnis lainnya. Nanti mencari uang bagiku. Bukankah itu jauh lebih gampang didapat? Jadi, hal terpentingku adalah harus dapatkan sepasang cakar naga emas ini. Naga emas ini bernilai 10 juta. Sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya. Selain dari itu, aku akan memberimu 5 juta lagi. Aku Niu Jiamu pasti menepati janji. Sangat menjunjung kepercayaan. Aduh, memang harga sesuai kualitas ya. Sofa di hotel mewah besar ini benar-benar nyaman. Naga batu, keluarlah. Aku sudah menemukan cakar naga. Naga batu, keluarlah. Aku sudah menemukan cakar naga. Hei, naga suci. Coba lihat. Ini cakar naga kamu kan? Benar. Ini milikku. Naga suci. Bagus sekali. Kamu sudah pulih. Zhao Jiangguo, kamu temukan sebagian kekuatan naga untukku. Sekarang aku bisa memberimu kekuatan lagi. Kamu sudah memiliki sebuah kemampuan. Aku berikan kemampuan ubah batu jadi emas. Ini memberimu lebih banyak kekayaan duniawi. Mengubah batu menjadi emas. Aku beneran bisa mengubah batu menjadi emas. Wow, aku bisa mengubah batu jadi emas. Berarti aku bukan. Bisa menyentuh satu lagi. Ini kenapa ya? Kekuatan supranaturalku belum pulih sepenuhnya. Kemampuanmu terbatas. Kecuali kamu menyerap lebih banyak energi. Itu bisa tambah jumlah emas. Menyerap energi, coba letakkan jarimu di cangkir emas itu ya. Aku bisa menyerap energi emas dan menyimpannya. Apakah energi ini bisa digunakan untuk penemuan berikutnya? Dengan kemampuan ini, aku bisa buat emas. Oh ya, apakah aku bisa mendirikan tambang emas? Saat hari pembukaan nanti, aku kumpulkan semua emas di sini. Pasang iklan emas untuk tambangku. Nanti pasti banyak orang yang datang untuk menambang emas di tempatku, menghasilkan lebih banyak uang. Ini memudahkanku mencari kekuatan naga lainnya. Aku rasa sebagian kekuatanku ada di timur tepat. Kalau kamu menemukannya, aku bisa beri kekuatan lebih.
Waduh, Lion Ten ini berubah jadi emas. Naga menyerap kekuatan cakar naga. Akan tinggalkan cakar naga emas ini. Nanti saat waktunya tiba, bawa cakar emas ke New Jiameng. Dia pasti beri aku harga bagus. Apa maksudmu ini? Nona New. Aku sudah memikirkannya sebentar. Aku rasa jual ini lebih baik. Aku tidak tahu kamu mau terima. Tentu saja, cakar naga emas ini sangat langka. Aku beli ini seharga 10 juta. Kalau untuk cangkir kecil emas ini, aku tawar 2 juta. Nona New sangat dermawan. Uang sudah masuk rekening 10,2 juta. Oh iya, Nona New. Aku mau konsultasi satu hal kepada kamu. Aku ingin membuka pabrik penambangan emas. Aku nggak tahu harus siap apa. Memang dulu ada satu cara. Cara apa? Memang ada satu kesempatan. Besok ada hak tambang emas yang akan dilelang. Tapi perlu verifikasi modal. Perlu. 100 juta. Kalau kamu punya 100 juta, aku bisa ajakmu ke lelang besok. Harus punya 100 juta sebelum besok. Walaupun aku punya kemampuan khusus. Gak semudah itu dapetin kan? Nona New. Aku takut. Tidak punya uang sebanyak itu. Aku ada satu cara. Cara apa? Seorang bos besar di daerah kita telah mengumumkan tugas berhadiah. Tugas berhadiah? Konon, leluhur bos besar ini ada peti berisi banyak harta yang dikubur di bawah. Tapi bos ini tahu lokasi kasar. Tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Kalau kamu temukan harta karun ini, kamu bisa mendapatkan hadiah sebesar 100 juta. Aku punya kemampuan tembus pada asal tahu lokasi perkiraan peti itu. Aku pasti bisa menemukannya. Tugas berhadiah ini, aku mau coba. Oke. Karena kamu bantu aku sebelumnya. Banyak sekali uang. Karena kau bantuku lawan musuhku. Aku akan bawa kamu bertemu bos dia ini. Jiameng. Di tambang cash. Pemuda inilah yang bantu kamu memenangkan kejuaraan kan? Benar, Tuan Shu yang terhormat. Dia seharusnya bisa bantu kamu menemukan barang yang kamu inginkan. Jiameng. Aku percaya pada penilaianmu. Semoga pemuda ini tidak akan mengecewakanku. Terima kasih Tuan Shu. Tuan Shu, Nona Mikawa Sakurako, penambang emas hebat Jepang datang. Suruh dia masuk. Baik. Wah, ketemu musuh lama. Bukankah ini penambang brengsek itu? Kenapa? Kamu beneran mengira keberuntunganmu sendiri dianggap sebagai kemampuan sejati. Berani datang ke Tuan Shu untuk pamer dan menipu di sini. Ini bukan musuhku yang kalah kan? Kamu datang lagi untuk dihina? Sangat tidak tahu malu. Kamu yang mengalahkan muridku, Wang Qingwei. Oh, ternyata murid orang Jepang ya. Pantas saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Benar juga. Negeri Jepang yang kecil banget. Bagaimana mereka paham teknik menambang emas? Pasti ini adalah Tuan Zhao Jiangguo kan? Karena kamu begitu meremehkan. Orang Jepang kami. Mengapa tidak bertaruh denganku? Penambang emas dari Jepang ini. Dalam waktu setengah hari. Siapa yang pertama temukan peti Tuan Shu tua, maka dia yang menang. Yang kalah harus sujud dan bersujud. Penambang bodoh, aku ingatkan. Guruku penambang emas terkenal di Jepang loh. Kalau kamu tidak berani bertaruh, berlutut sekarang, bersujud, dan minta maaf. Guruku juga tidak akan menyulitkanmu. Kalian berdua datang ke sini demi urusanku. Tidak perlu seperti ini. Lebih baik, beri aku muka. Masing-masing tunjukkan kemampuanmu sendiri. Bantu saya tua ini menggali keluar peninggalan leluhur. Peti, bagaimana siapapun yang berhasil menggali duluan. Saya tua ini pasti akan memberi imbalan besar. Saya ingat pepatah Hua, yaitu seorang pria berbudi sekali berucap, 4 kuda pun tidak bisa mengejarnya. Sekarang ternyata tidak lebih dari itu. Tuan Shu membantuku keluar dari kesulitan. Orang Jepang ini tidak menghormati Tuan Shu. Bahkan menghina dengan kata-kata, orang kita dari negara Hua. Aku punya kemampuan super. Pasti tidak akan kalah. Ambil kesempatan ini untuk Tuan Shu. Kita, orang Tiongkok, harus membela dia. Kalau dapat pengakuan Tuan Shu tua, nanti
mau tambang emas apapun. Cari kekuatan suci naga yang tersebar. Semuanya sangat bermanfaat. Baiklah. Kalian ternyata sangat bersemangat begini, maka mari kita bersama sekali. Nona cantik ini, aku lihat pengalaman menggali emasmu. Cukup percaya diri. Aku biarkan kamu menggali 10 kali. Jangan gali peti peninggalan leluhur Tuan Shu itu. Kalau saja kamu bisa menggali emas, aku kalah saja. Ya, Nona Niu. Kamu percaya padaku? Aku pernah bilang di tambang Keshi, Kalau percaya orang, jangan ragu. kalau ragu jangan bilang itu. Terima kasih ya, pemuda. Di bawah lahan yang aku foto, tingkat kandungan emasnya cukup tinggi. Nona Mikawa Sakurako adalah penambang emas terkenal dari Jepang. Kamu tidak perlu hanya demi kepuasan bicara sesaat untuk mengucapkan taruhan seperti itu. Benar, Tuan Shu. Aku memang bicara gegabah tadi. Orang Tiongkok memang jujur seperti itu. Penambang bau. Ucapan yang sudah terlanjur clue. Bagaimana bisa ditarik kembali? Benar-benar memalukan Tiongkok menurutku. 10 kali itu terlalu sedikit. Lebih baik 100 kali. Kamu bisa menggali dalam 100 kali. Emas seukuran biji wijen. Aku kalah saja. Penambang bau ini benar-benar lucu sekali. Nona Mikawa Sakurako. Dia penambang emas terkenal di negaraku. Tidak dapat emas sama sekali. Oke, kita sepakat begitu. Gimana? Tunggu sebentar. Kenapa? Kamu mau menarik janjimu? Bukan. Maksudku begini. 100 kali itu terlalu lama. Butuh lama buat selesai ya. Jadi kita tambah 1 batas waktu. Belum selesai menggali dalam 1 jam. Tetap dihitung sudah 100 kali. Gimana? Oke, sepakat begitu, Kakek Shu. Kalau begitu, tolong jadilah saksi ya. Boleh. Kalau begitu, Tuan Zhao Jiangwu, silakan. Ini tempat aku posting tugas berhadiah. Pertandingan dimulai. Sekarang saat hitung mundur selesai. Pertandingan kalian pun berakhir. Sama sekali tidak butuh 100 kali, cukup 1 kali saja. Aku bisa kalahkan orang Tiongkok yang sombong ini. Wanita cantik ini punya kemampuan hebat. Bahkan langsung menemukan emas nugget. Tapi Tuan Zhao Jiangwu, apa maksud ini? Nona Mikawa Ekako ini, saya baru sentuh tanah sini. Rasanya tidak ada apa-apa di sini. Aku mengingatkanmu dengan niat baik. Kamu pindah tempat lain. Ya. Dengan tangan ajaib ini, seharusnya aku bisa membuatmu menggali emas sekecil biji hujan pun. Kamu tidak dapat apa-apa. Tuan Zhao Jiangwu, terima kasih banyak atas peringatanmu. Aku yakin ada emas. Penambang bau. Ini semua sudah bereaksi di sini. Jangan sok jadi ahli di sini. Tuan Zhao Jiangwu, tolong minggir. Jangan menghalangi aku menggali emas. Dengar tidak? Pergi sana cepat. Penambang bau. Baiklah, Nona Sanchuan Yinghuazi. Lagi pula, aku sudah mengingatkanmu karena kamu tidak mau mendengarkan. Silakan lakukan sesukamu saja. Pak. Kita berhasil menggali emas besar. Buat dia, paling mudah. Wah. Di bawah sini pasti ada emas. Ini, bagaimana mungkin? Seharusnya di bawah sini ada emas. Masa mungkin cuma sebatang batu? Lihat kan, aku sudah lama memperingatkan kamu loh. Tapi kamu tidak mau mendengar. Penambang busuk. Guruku cuma salah sekali doang. Apa yang aku banggakan? Iya, benar sekali. Cuma salah 1 kali. Masih ada 99 kesempatan lagi kan? Kalau begitu, silakan saja. Tenang saja. Emas seukuran biji wijen. Kamu juga jangan mengelak ya.
Ini kenapa bisa begini? Kenapa semuanya batu? Hei, gadis bunga, kamu harus pikir baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir loh. Kenapa bisa begini? Sudah berkali-kali. Kenapa tidak ada emas sama sekali? Ini tidak seharusnya. Ini tidak seharusnya. Aku kira orang Jepang pandai mencari emas. Sudah menggali 99 kali. Bahkan emas biji wijen pun tidak ketemu. Biasa sajalah. Gadis bunga, aku sudah memperingatkanmu ya. Ini kesempatan terakhir loh. Kamu harus pikir matang-matang sebelum menggali. Kalau kamu kalah nanti, di setiap waktu dan tempat, kamu harus sujud hormat padaku. Hei, gadis cantik, kamu mau menggali atau tidak sih? Kalau tidak mau menggali, kamu tetap dianggap kalah. Pasti ada emas di bawah sini. Hei, Wang si mulut bau. Tak heran kamu kalah di tambang kos. Malah dapat guru macam gini. 9 kali gagal dapat emas. Pasti saja kamu kalah malu. Sampai lupa sama leluhur sendiri. Aku nggak belajar apa-apa loh. Pasti kalian sengaja jebak kami. Sebenarnya tanah ini tidak punya emas. Wang Qingwei, kamu bicara. Harus bertanggung jawab. Bagaimana kalian membuktikan tidak mengambil? Aku bingung. Anak penjilat ini memberiku kesempatan. Emasnya nggak ada di sini. Jadi, baiklah, tunjukkan satu tempat. Aku yang menggali. Kalau aku tidak dapatnya nanti, anggap saja aku kalah. Tuan Zhao Jiangwo, kalau saya tidak salah dengar, maksudmu kemanapun kita tunjuk, kamu akan menggali di sana. Sekali kita tunjuk, asalkan tidak ditemukan, kamu kalah. Betul. Karena di bawah tanah negara Huaguo, emas ada di mana-mana. Anak muda, mereka sudah kalah. Kamu tidak perlu melakukan ini. Bapak Shu dan yang lain menghina martabatmu, tapi juga negara. Saya harus membuat mereka membayar harganya. Tentu saja, gadis bunga. Ini termasuk babak perpanjangan waktu kan? Jadi saya harus menambah taruhan. Tuan Zhao Jiangwo, apa taruhan tambahan yang kamu ingin? Kamu lawan aku. Martabat negara harus dijaga dengan nyawa. Ini adalah bahasa. Kamu gila apa sih? Aku tidak mau bertaruh nyawa denganmu. Baik, Tuan Zhao Jiangwo, aku setuju. Nona Yingwazi. Ini Baik, aku bertaruh nyawa denganmu. Tapi cuma ada satu kesempatan. Kalau nggak ketemu, kamu kalah. Aku bisa mengubah batu jadi emas. Dia sudah serap energi 100 kali. Aku pasti tidak akan kalah. di sini. Tidak ada apa-apa di dalam sini. Kamu pikir emas bisa ditambang sembarangan? Maaf ya, aku sudah bilang. Emas bisa digali di mana saja. Kamu. Aku lihat sampai kapan kamu sombong. Hei, kan aku udah bilang. Di bawah tanah area ini, semuanya emas. Gimana? Bukankah kalian harus menepati taruhan kalian? Pertandingan sudah selesai. Kakek Shu, aku salah. Mohon ampuni aku. Sampah. Kita orang Jepang paling memandang rendah. Anjing penjilat tulang lunak. Guru. Aku. HMPA. Orang Jepang kita juga pegang janji paling teguh. Tuan Zhao Jiangwo, kamu menang. Aku mengaku kalah deh. Anak muda, kerja bagus sekali. Emas yang kamu gali sudah jadi milikmu. Terima kasih banyak, Pak Shu. Nona Niu, semua emas ini untuk kamu. Hargamu bikin aku tenang. Anak muda yang baik. Peti harta karun misterius peninggalan leluhurku. Bisakah kamu membantuku menemukannya?
Aku sudah menemukannya. Pak Shu, aku segera bantu gali. Ini pasti kekuatan naga suci yang tersebar. Di bawah sini ada kekuatan naga suci. Ini barang yang diinginkan Tuan Shu. Dia tidak beri patung. Aku bisa sedot kemampuan naga emas. Ternyata kekuatan naga suci tersebar bisa disedot dari jarak jauh dan disimpan di ruang energi. Ini dia. Iya, tempat ini. Peti harta misterius peninggalan leluhurku. Cepat, cepat, cepat. Lukisan dan kaligrafi kuno bersejarah. Benda perunggu. Harta-harta ini nilainya tak ternilai. Anak muda, aku memang tidak salah menilaimu. Hadiah 100 juta yang aku janjikan. Aku bayarkan padamu sekarang juga. 100 juta sudah masuk rekening. 100 juta sudah masuk. 100 juta loh. Aku tak pernah pinjam uang banyak. Sekarang aku punya modal ikut lelang tambang emas. Aku masukkan kekuatan naga yang tersebar ke dalam gelas ini. Naga suci juga bisa menyerapnya, kan? Naga, aku temukan kekuatanmu lagi. Tapi aku menyimpan energinya di dalam gelas ini. Bagus sekali. Ini memang kekuatanku yang tercecer. Yang aku inginkan adalah kekuatan sucinya, bukan wadahnya. Hai Shilong. Tubuhmu semakin terlihat hidup dan nyata. Ya, kekuatanku kembali meningkat. Aku juga sudah mampu kembali memberikan kamu sebuah kemampuan baru. Zhao Jiangwo, aku telah menganugerahkan kemampuanmu tukar benda jarak jauh. Menukar benda dari jarak jauh, 2 kotak di depanmu. Ya, 1 berisi apel. 1 lagi tidak ada. Coba kamu bayangkan di dalam hatimu. Pindahkan apel ke kotak lain. Ayo. Wah, kemampuan ini terlalu hebat banget. Kemampuan ini tidak seberapa. Kamu bantu aku cari kekuatan suci. Bantu aku pulihkan lebih banyak kultivasi. Aku bisa memberimu kekuatan lebih besar. Tubuhku semakin kuat. Jadi jarak yang aku rasakan semakin jauh. Aku bisa merasakan sebagian kekuatanku tercecer ke arah selatan. Shenlong, jangan khawatir. Aku akan kembalikan kekuatanmu. Pada saat itu nanti, aku akan menganugerahkan kekuatan baru kepadamu. Wah, anjir. Dengar-dengar, lelang hari ini ada 3 sesi. Lelang pakai sistem kotak buta. Artinya, setiap pertandingan, 1 kotak punya harga. Yang lainnya, Semuanya kosong. lelang model begini. Aku bisa tukar barang dari jauh. Bukankah tak terkalahkan? Lelang model begini. Aku belum pernah lihat sebelumnya loh. Hei, ini si penambang emas terkenal. Aku ingat, kamu penambang yang sering dipukul. Naiknya cepat banget ya, dapat 100 juta? Kau pikir bisa ambil tambang emas? Ini bos tambang ke, Li Yingke. Orang luar dengar bos Li buat lomba emas. Cari juara pertama.
mengambil hadiahnya, tapi kamu malah bukan cuma berhasil jadi juara pertama, nggak mau bekerja untuk dia, malah merekrut orangnya dari dia. Begitu banyak emas, Bos Lee hampir kena serangan jantung. Wajar dia benci kamu banget. Oh, dia orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Anak kurang ajar, kamu bicara apa? Hei, lihat tuh, dia marah deh. Ternyata beneran orang yang sangat... Bos Lee, kalau kamu mau main kasar, kami juga tidak takut sama kamu. Bukankah kalian cuma mau memancing amarahku supaya aku mulai bertindak kasar? Kalian punya banyak alasan untuk membatalkan mengikuti lelang kali ini. Ya, trik kalian ini benar-benar rendah banget. Tapi, orang seperti kalian macam orang kayak gini. Hanya ini cara tingkatkan keberadaanku. Lagi pula, 3 sesi lelang hari ini. Kalian tidak dapat barang murah satupun. Apa salahku sama dia? Terus mengejarku tanpa henti di sini. Aku punya begitu banyak kemampuan khusus. Ya, masa nggak dapat apa-apa? Kalau aku dapat barang murah, kita lanjut taruhan 100 juta lagi. Berani tidak? Kalau kamu mau dipukul, datang saja. Ya sudah, aku penuhi. Oke, kalau kamu dapat barang murah, aku setuju. Tapi, kamu tidak punya 100 juta kan? Jadi, kalau kamu kalah, aku akan ambil nyawamu, boleh? Boleh banget. Oke, sudah sepakat ya. Lelang hak tambang emas kali ini. Penyelenggara, aku punya koneksi orang dalam. Ini bukan yang bisa kamu bandingkan. Mau mengalahkanku di kehidupan selanjutnya saja. Terima kasih datang ke lelang konsesi tambang emas ini. Pasti kalian semua sudah melihatnya. Panduan yang saya bagikan ke kalian. Kalian sudah paham aturan kita kan? Hak tambang emas kali ini ya, kita akan melelangnya di putaran terakhir. Sebelum itu, akan ada 3 putaran lelang. Setiap putaran akan ada 3 kotak. Hanya 1 kotak yang berisi barang. 2 kotak lainnya semuanya kosong. Tapi ketiga kotak ini, kita lelangnya satu persatu ya. Kali ini loh, selain menguji kemampuan finansial kalian semua, juga akan menguji keberuntungan kalian. Karena ketiga kotak kita ini tidak ada tanda perbedaan apapun. Lelang yang kita adakan kali ini, semua hasil lelang untuk amal. Selanjutnya, lelang resmi. Harga awal lelang ini 10 juta. Setiap kenaikan harga minimal 10 juta. Mulailah dari kotak paling kiri. Kodok emas sebesar ini bisa dijual seharga 100 juta. Dapat untung di harga ini. Saya tawar 20 juta. Anak ini cukup pandai menipu. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, kotak ada emas. Jadi dia tidak bisa mendapatkannya. Aku tawarkan 30 juta, aku tawarkan 40 juta, aku tawarkan 50 juta. 50 juta. Tawaran setinggi ini di putaran pertama aku tidak akan ikut. Belum pernah lelang kotak misteri. Aku lihat isi blind box ini. 50 juta. Yang pertama 50 juta. Yang kedua, kodok emas itu milikku. 100 juta. Aduh. 10 juta ini. Tawar 10 juta doang nggak seru. Lelang ini mengadu kekuatan modal loh. Kamu tahu kan, tawar di atas 100 juta. Aku takut jika dia memotret. Ini gagal dapat barang murah. Tetap aku yang menang. Dia yang kalah. 100 juta. Ini baru pertama kali hasilnya tinggi. Kekuatannya benar-benar luar biasa ya. ternyata ada yang sampai 100 juta. Ada yang tawar harga lebih tinggi. Teman-teman, kotak ini pasti aku dapatkan. Bukan untuk yang lain. Cuma untuk cari hoki yang bagus. Siapa mau ikut? Harus pikirkan konsekuensinya dengan matang. Apa yang perlu dibanggakan sih? Paling buruk aku nggak mau deh. Hoki. Aku biarin kamu dapat hoki tai. Tukar barang dari jarak jauh. 100 juta 3 kali. Maka kotak pertama lelang ini milik Bapak ini sepenuhnya. Dasar orang kere. Kenapa nggak lanjut ikut tawar lagi? Apa yang kamu banggakan? Aku rasa kotak kedua punya isi. Nanti kamu lihat aja aku. Bisa dapat barang murah ya? Oh, oke. Aku mau lihat hokimu sebenarnya. Maka lelang kotak kedua dimulai. 500 juta. Ini baru putaran pertama. Sangat tinggi. Gila ya. Aku nggak ikut tawar lagi. Aku lihat lelang kotak. Aku nggak ikut lagi. Berani banget ngeluarin uangnya. Kelihatannya kamu sangat percaya diri ya. Tentu aja. Hoki aku selalu bagus dari dulu. Hoki tai, apaan yang kamu punya? Ini cuma kotak kosong doang. Si miskin, nggak punya sumber daya, nggak ada informasi orang dalam. Pantas aja dibantai harganya. Oke, nanti aku lihat-lihat. Seberapa beruntung sih kamu? $50 juta. Pertama kali 50 juta, kedua kali 50 juta, ketiga kali. Jual. Kotak kedua ini milik Pak Zhao. Hei, tunggu sebentar. Ada apa sini papa? Kamu nggak mau mundur kan? Aku kasih tahu kamu ya, acara lelang ini bukan tempat kamu main tidak tahu malu. Kamu yang ambil foto, bayar saja. Kamu tetap harus membelinya. Pinjam uang, terus dibayar. Tapi sekarang kamu sujud. Memohon kepadaku dengan tulus. Mungkin aku akan meminjamkanmu uang. Kata menyesal nggak ada di kamusku. Aku cuma merasa acara lelang kotak buta kayak gini. Semua suka kotak buta pertama. Aku ingin buka blind box pertama.
Biar semua orang lihat. Cepat buka dong, cepat buka dan lihat isinya. Lihat isi lelang blind box ini. Apa kamu udah kebongkar sama aku, merasa kehilangan muka kan? Jadi kamu sengaja bicara gitu kan? Berapa lama kamu akan bertahan? Bisa dilakukan kayak gini kan? Bisa dilakukan kayak gini kan? Tentu, ini bisa tingkatkan semangat semua. Kamu mau tahu kenyataan itu? Bos Lee, aku harap kamu ingat taruhan kita. Aku malah takut kamu lupa loh. Kalian semua bisa jadi saksi. Kotak ini kosong. Anak ini tak sadar diri. Malah kotak yang aku ambil punya kodok emas berharga. Ini Mana mungkin? Ini kodok emas yang sangat indah. Kodok emas sebesar ini, paling tidak jual 100 juta. Bocah tukar uang. Ini baru babak pertama lelang aja. Untung bersih 50 juta. Aduh, udah bayar 50 juta. Kita buka kodok emas 100 juta. Bos Lee, gak tahu. Taruhan kita dihitung nggak? Dan aku yang menang kan? Buka kotak aku. Aku yakin ada isi kotak. Bukankah pemenangnya udah sangat jelas sekarang? Apalagi yang dia perjuangkan. Lihat kotak kosong itu. Memalukan diri sendiri saja. Dia curiga penyelenggara lelang ini bermasalah ya. Tidak masuk akal. Di kotakku tidak ada apa-apa. Pasti penyelenggaranya yang salah. Kodok emas ada di kedua kotak. Pasti penyelenggaranya yang salah. Kodok emas ada di kedua kotak. Pasti begitu. Ini kesalahan. Bukan aku yang kalah. Aku tak punya hak. kamu punya hak buka kotak. Sekarang, kami bantu buka kotakmu. Tapi bagaimana mungkin ini? Jelas-jelas di dalam kotak ini. Hei, apa yang kamu katakan? Jangan-jangan kamu ada kerja sama curang dengan penyelenggara ya? Ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku cuma merasa keberuntunganku tidak seburuk itu. Peduli apa keberuntunganmu buruk atau tidak. Sekarang Tuan Lee, sesuai perjanjian taruhan, kamu sudah kalah. Apa? Bos Lee, kamu mau ingkar bayar hutang? Betul itu, Bos Lee. Kalau 100 juta ini, kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkannya, saya tidak akan minta lagi. Lagi pula, ini bukan jumlah yang kecil. Lagi pula, Bos Lee tadi beli kotak kosong seharga 100 juta. Uang di tangan lagi mepet. Saya juga paham. Kaum kere. Kamu meremehkan siapa, ha? Bukan cuma 100 juta doang. Keluarkan HP kamu. Oke, Bos Lee. 100 juta sudah masuk rekening. Terima kasih, Bos Lee. Orang saya tidak mungkin bohongi saya. Apakah panitia ubah urutan kotak lagi? Anak ini ambisius ambil kotak kedua. Apa dia tahu rahasia itu? Kabarnya penyelenggara adalah Su Tiangguo. Mungkin itu benar. Hey, Bos Lee. Nanti kita mau lanjut main judi tidak? Aku bisa tukar benda dari jauh. Lelang kotak buta ini pasti menang. Lihat nanti saya hancurkan kamu. Tentu, kamu bisa berhenti bertaruh. Aku tidak akan mempersulitmu kok. Si Kere ini berani menindasku seenaknya. Aku bisa buat dia belanja banyak. Buat dia tak bisa menawar denganku. Aku tidak berani bertaruh. Si Kere aku tawar 100 juta. Iya, benar sekali. Siapa yang dapat barang murah, dia yang akan mendapatkan 100 juta. Kamu tahu barang lelang di kotak. Aku sengaja ganggu kamu. Kalau kamu tidak ikut menawar, berarti kamu kalah taruhan. Harga saya lebih tinggi. Aku masih bisa untung 100 juta. Aku pintar banget ya. Kotak kedua punya barang lelang. Kotak ketiga tidak perlu dilelang. Selanjutnya, babak kedua kita mulai. Menden giok polos sebesar ini, pengerjaannya sangat bagus. Kalau kita bisa ambil uangnya, bisa jual 150 juta setidaknya. Semua di rentang ini untung. Mulai dari kotak paling kiri ya. Harga awal lelangnya 80 juta. Setiap kenaikan tawaran minimal 20 juta. Maka sekarang kita mulai. 100 juta. Aku tawar 100 juta. Anak ini pasti tahu sesuatu. Mengikuti tawarannya pasti tidak salah. Saya tawar 10 sampai 20 juta. Mungkin dia cuma menebak tadi. Ini sudah lebih dari 100 juta. Apa isi blind box ini? Saya gak mau ambil risiko. Tambah lagi 20 juta. 140 juta pun masih untung. 140 juta. Ternyata ada barang bagus di kotak ini ya. Saya tawar 200 juta. Kenapa nih? Si miskin Kore, kenapa nggak lanjut nawar lagi? Hey, Bos Lee, saya nggak ikut lelang. Kotak ini milik. Loh, kok kamu bisa nyerah sih? Kamu harus lanjut nawar dong. Ada barang lelang di kotak ini. Siapa bilang ada barang di kotak? Loh,
Bos Lee, kamu beneran kira saya Sinar X ya? Kamu tawarnya tinggi banget. Ya udah, saya kasih kamu aja. Kalau beneran ada barang lelangnya, kamu kalah. Harus kasih saya 100 juta. Ya udah, kamu buka aja lihat. Kalau aku kalah 100 juta, saya pasti kasih kamu 100 juta. Kamu, Bos Lee tawarannya 200 juta rupiah. Apakah ada harga lebih tinggi sekarang? 200 juta bukan 2000 loh. Jangan lakukan ini dengannya. Simpan lelang tambang emas. 200 juta sekali, 200 juta 2 kali, 200 juta 3 kali. Selamat Bos Lee telah mendapatkan. Kotak ini. Wah. Selamat ya, Bos Lee. 200 juta dapat kotak kosong. Kamu ngomong apa sih ngawur? Kamu yakin ada isinya? Kamu buka lihat, pasti tahu. Baik, aku akan buka hari ini. Bos Lee, tunggu sebentar. Jangan terlalu dekat dengan kotak-kotak itu. Menukar benda dari jarak jauh. Aku sudah memenangkan lelang kotak ini. Apa aku nggak boleh ambil? Bos Lee, sesuai peraturan, kotak ini memang milikmu. Kami akan menyerahkannya kepadamu sekarang. Kenapa kotak ini sangat ringan ya? Nggak ada apa-apa di sini. Waduh, benar-benar kosong ternyata. Tampaknya Zhao Jiangguo ini, Benar-benar tahu sesuatu. Menurutku belum tentu. Mungkin dia bos di film ini. kamu lihat saja dia sendiri. Semangat banget. Mau itu benar atau tidak. Bos Lee ini benar-benar sial banget. 200 juta buat kotak kosong doang. Bos Lee keluarkan uang. Cuma buat main-main doang. Kalau gitu aku nggak bisa deh. Kosong, beneran kosong banget. Bam. Selanjutnya, kotak kedua mulai dilelang. Harga awal lelangnya masih 80 juta. Setiap kenaikan harga minimal 20 juta. Aku tawar 100 juta. Tuan Lee, ikut lelang kali ini. Tuan Lee, ikut lelang kali ini. Bicara dong. Ikut atau enggak nih? Ikut tawar apaan? Aku nggak percaya kotak milikmu ini. Keluar barang lelang yang asli. Bos Lee, kamu yakin nggak mau ikut syuting? Kamu nggak perlu pancing aku. Aku tidak akan tertipu olehmu. Harganya cuma 10,20 juta doang. Jujur aja. Aduh, itu terlalu banyak. Aku simpan uang untuk babak selanjutnya. Jika kotak ini tidak dilelang lagi, aku menawar yang ketiga aja. Yang ketiga pasti ada. 100 juta sekali, 100 juta 2 kali, 100 juta 3 kali. Kotak kedua milik Tuan Zhao sepenuhnya. Baik, buka untukku. Langsung buka. Pasti dapat barang berharga nih. Keluar, keluar. Selamat, Tuan Zhao dapat liontin emas murni. Papan wusi emas murni. Pengerjaannya sangat indah sekali. Lihat kualitasnya. Harga pasarnya setidaknya 150 juta. 100 juta jadi 150 juta. Anak brengsek ini dapat untung lagi. Nona Ding, sesuai aturan lama. Barangnya tetap aku berikan kepadamu. Bantu aku jual. Aku percaya padamu. Tidak masalah. Tuan Lee, terima kasih sudah beri kelonggaran padaku. Kamu memberiku emas murni yang bagus ini. Jangan terlalu sombong dulu. Kamu cuma beruntung menebak benar sekali. Hanya untung 50 juta kan? Ini untung 50 juta loh. Aku dapat untung 150 juta rupiah. 150 juta. Hah, bukannya udah aku bilang? Kamu kalah taruhan. Kamu masih berutang 100 juta padaku. Hey, Bos Lee, kamu nggak mau bayar hutang kan? Kalau kamu nggak bisa keluarkan uang ini, aku juga nggak kejar. Kamu minta, jangan coba-coba ngelap deh. Keluarkan HP kamu. Hei. 100 juta sudah masuk ke rekening. Gimana dengan kotak ketiga? Jadi, nggak perlu dilelang lagi. Lelang babak ketiga dimulai. Ini tujuan kita berkumpul di sini. Di dalam ketiga kotak ini, salah satunya ada sekop emas. Siapa yang merekam sekop emas ini, dia dapat hak tambang emas baru. Harga lelang kali ini 150. Setiap kenaikan tawaran minimal 50 juta. Kenapa harga awalnya jadi 150 juta? Bukankah burung layang-layang itu 100 juta? Putaran kedua naik jadi 200 juta. Di babak ketiga jadi 250 juta. Siapa yang mampu beli segini? Harganya dinaikin terlalu tinggi banget. Kalau bawa kotak kosong, makin parah. Lelang ini dari awal cuma formalitas doang. Kalian semua berani-beraninya rebut sama aku hak pengelolaan tambang emas baru ini. Penyelenggara awalnya mau lelang 100 juta hak pengelolaan tambang emas baru itu, tapi penyelenggara ganti cara lelang. Harga naik setiap putaran. Sampai sesi ketiga, harganya 150 juta. Kita umumkan dana 100 juta. Jadi, tidak mungkin diubah secara mendadak. Semua orang tak tahu bahwa uang hanya butuh 500 juta tunai. Kamu dapat izin tambang emas baru. Selain itu, kabar yang aku dapat, barang lelang ada di kotak kiri. Kerja bagus, ini untukmu. Terima kasih. Aku siapkan lebih dari 500 juta. Melainkan 1,5 miliar. Aku bisa dapat ketiga kotak ini. Aku pasti menang di babak ini. Dasar orang kere. Kamu berhasil memenangkan 2 barang lelang. Terus apa gunanya? Barang lelang yang paling penting ini mustahil bisa kamu dapatkan.
yang ada di paling kiri. Ternyata penyelenggara lebih suka sisi kiri. Arah ini ya. Sekarang, lelang putaran ketiga resmi dimulai. Blue Tower 200 juta. Teman-teman, kalian tidak perlu bersiap. Karena aku sudah menyiapkan 1,5. Artinya, kotak ini modalnya 500 juta. Kalian, kalau bisa sampai 550 juta, maka kalian boleh ikut lelang. Mending kalian menyerah saja deh. Ini terlalu rendah banget sih. Harga awal lelangnya naik banyak banget. Kenapa tak ada yang memberitahu kita? Apa gunanya lelang kotak buta ini? Langsung aja lelang model tradisional. Pada ribut ngomongin apa sih? Gua kasih tahu kalian, 3 kunci kesuksesan adalah Uang. uang. Tetap uang. Hahaha. Kamu uang ya? Oke, gua mau lihat dong berapa banyak uang di tanganmu. 500 juta. Kotak pertama. 500 juta sekali. 500 juta 2 kali. Keberuntungan doang. Gak ada gunanya sama sekali. Asalkan kamu tawar sampai 550 juta. Gue gak akan ikut tawar lagi. Tentu, gue gak cuma kamu. Aku benci kalian semua. Kalau kalian mampu, kalian tawar sampai 550 juta. Gue gak akan ikut tawar lagi. Hey, ingat ini ya. Kotak pertama ini kemungkinan isinya kosong. Jadi, kalian bisa tawar 550 juta. Hanya bisa mendapatkan kotak kosong doang. Meski tak tahu isi kotak pertama. Sekop emas itu. Tapi setelah aku memenangkan lelangnya, aku bisa mengambilnya. Kotak kosong dan kotak sekop emas memiliki berat yang berbeda. Aku bisa cek ada gold spatula. Kita dapat kotak sekop emas. Aku akan berhenti. Biarkan mereka berebut kotak lain. Ini tawaran 500 juta. Ketiga kalinya. Kalian para orang kere, kenapa tidak lanjut menawar lagi? Jangan buat aku merendahkan kalian ya. Hey, dengar aku. Siapa yang berisik di lelang? Dia yang paling hebat. Apa yang kamu bicarakan? Ha? Aku cuma merasa sekop emas itu ada di tengah, di kotak itu. Jadi kotak pertama ini, kalau tidak mampu, jangan paksa. Kenapa sok muluk-muluk sih? 500 juta. Selamat. Kotak pertama milik Tuan Lee. Bawa kotak itu ke sini, karena aku sudah memenangkan lelangnya. Aku punya hak untuk mengambilnya. Keberuntungan yang bagus ya. Ada sekop emas di kotak pertama. Yang selanjutnya tidak perlu ditawar lagi. Si miskin carry ini. Karena dia ingin pamer, aku suruh dia ambil kotak kedua. Habiskan semua uang yang dia miliki. Halo, Zhao Jiangwo kan? Kotak pertama punya sekop emas. Kamu bilang kotak kedua ada isinya. Berani dia bertaruh denganku sekali? Kamu foto kotak yang kedua. Nanti kita lihat siapa yang menang. Tenang, saat kamu ambil kotak kedua, aku nggak akan ikut menawar lawanmu. Tuan Lee berhenti syuting. Kotak pertama pasti punya sekop emas. Meskipun sangat marah, tapi tidak ada cara lain. Siapa yang mau buka kotak kedua? Kau takut buka? Ada apa yang tidak berani? Kotak ini kamu mau buka sekarang? Atau nanti saja? Kalau buka sekarang aku kan bodoh. Kamu tak mau tawar? Tentu saja bukan nanti. Buka sekarang nggak ada artinya. Bukankah kamu bilang keberuntunganmu bagus? Aku mau lihat sendiri. Seberapa bagus sebenarnya keberuntunganmu itu? Baik. Maka, lelang kotak buta kedua dimulai. 150 juta. Bos Lee, kamu juga bisa ikut menawar loh. Apa aku bodoh? Di kotakku ada sekop emas. Buat apa aku repot ini buatmu? Kalau aku berhasil, kamu mundur. Bukankah kamu sengaja menjahili aku? Tadi kan kita sudah sepakat. Aku tidak ikut. Jadi silahkan kamu menawar sesukamu. Bos Lee tidak ikut lelang lagi. Kotak pertama sudah ada sekop emas. Kedua dan ketiga tidak perlu diikuti. Aduh, Zhao Jiangguo ini terlalu kasihan sekali. Bos Lee pakai trik provokasi padanya. Dia menawar sampai 150 juta. Pasti dia sekarang menyesal. Beli kotak kosong 150 juta rupiah. 150 juta sekali. 150 juta 2 kali. 150 juta 3 kali. Kotak kedua milik Zhao Jianggu. Milik Tuan Zhao sekali. Tukar barang dari jarak jauh. 500 juta lagi buat kotak kosong. Dia pasti marah banget kalau tahu. Tuan Lee bisa buka kotak sekarang. Boleh deh, hari ini, di hadapan semua orang. Jangan semua orang miskin begitu. Biar kalian tahu apa itu keberuntungan. Apa itu kemampuan sesungguhan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa begini? Itu pasti ada sesuatu di situ. Apa jangan-jangan barangmu itu sudah aku curi? Tapi ini bukti. Kadang keberuntungan lebih penting dari kemampuan. 500 juta, aku kira dia dapat gold shovel. Yang pertama,
500 juta gagal didapatkan. Yang kedua malah dia lewatkan. Kalau kotak kedua ada sekop emas. Dia pasti sangat marah. Aku tidak percaya. Meskipun aku tidak punya golden spatula, aku ragu kotakmu punya golden spatula. Baik. Kalau gitu aku buka, lihat ya. Coba lihat. Kotakku ada sekop emas. Wah, Ini. Ternyata benar-benar ada sekop emas. 150 juta. Hak pengelolaan tambang emas ini. Aku sampai iri loh. Karena di kalangan industri diperkirakan hak operasi tambang ini 150 juta. Keberuntungan orang ini terlalu gila banget. Hey, Bos Lee. Maaf ya. Aku berhasil dapat barang bagus lagi. Kamu berutang 1 miliar lagi padaku. Mana mungkin ini? Baru saja aku rasakan ada sesuatu. Hey, Bos Lee. Kamu tak bisa bedakan benda kosong dan ada? Apakah ada isi di kotak ini? Jelas banget perbedaannya. Lagi pula ini kan sekop emas loh. Hahaha, Bos Lee ini bodoh ya. Udah pegang kotaknya sendiri, malah bisa melewatkan sekop emas itu. Bos Lee, mending periksa ke rumah sakit deh. Takutnya ada masalah sama tubuhmu kan. Ternyata uang pun enggak sepenting itu. Sial, semua ini jebakan. Ternyata kamu Zhao Jiangwo sama Su Tianbo. Kalian berdua jebak aku kan? Kamu terima uangku tapi nggak kerja, malah ikut jebak aku juga. Kamu ngomong apa sembarangan? Orang, cepat usir orang gila ini keluar. Orang ini ngomong sembarangan. Usir dia. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Orang ini jelas ingin bicara. Biarkan dia bicara sampai selesai. Panitia sudah berkolusi sejak lama. Jangan biarkan dia pergi. Pastikan beri kami penjelasan. Jangan biarkan dia pergi. Harus beri kami penjelasan yang memuaskan. Jangan biarkan dia pergi. Masih bengong apa sih? Cepat usir dia keluar dari sini. Lihat saja siapa yang berani. Tuan Shu yang terhormat. Orang ini gila. Dia ngomong sembarangan. Dia memfitnah saya. Dia. Apa aku sudah izinkan kamu bicara? Tuan Shu, Tuan Shu. Mohon ampuni saya ya. Tuan Shu, asalkan kamu mengaku saja. Siapa yang bantu kamu mengacaukan lelang ini? Saya tidak akan mempersulitmu. Lelang ini. Saya, Su Tiangwo, memang salah satu panitia penyelenggara. Jadi, di acara yang saya selenggarakan, mengacaukan lelang ini, aku akan beri kalian penjelasan. Tuan Shu, janji kamu beneran? Sebelum saya berubah pikiran, saya sarankan kamu, lebih baik cepat bicara. Baik, saya bicara. Pak Shu, dia orangnya. Dia yang memberikan info internal padaku. Memang dia yang memberikannya ke saya. Bukan saya, Tuan Shu. Bukan saya. Bukan saya. Bawa dia pergi, sesuai aturan. Potong lidahnya. Buang ke bukit belakang. Baik. Jangan. Lepaskan saya. Bukan saya, Tuan Shu. Bukan saya. Semuanya benar-benar minta maaf. Ada pengkhianat di antara kita. Orang-orang dilelang hari ini. Kecuali Tuan Lee ini. Setiap orang diberikan angpau 10 juta. Anggap saja tanda perhatian kecil. Mengenai hasil lelang hari ini. Tetap tidak berubah. Apakah semuanya tidak keberatan? Tuan Shu memang sangat dermawan. Pemuda ini jelas tahu Tuan Lee. Kemungkinan besar Jin Shanshan sudah terlelang. Masih berani ambil kotak kedua. Kagum banget. Kalau bukan karena adik kecil ini, orang bernama Lee tidak akan diganggu. Sekacau dan sehina. Dia benar-benar membalaskan dendam kita. Dan dia memang mengeluarkan uang sungguhan. Kami menerima hasil ini dengan ikhlas. Kelihatannya, popularitasmu mulai naik. Ini semua berkat. Nona Niu memberiku kepercayaan diri. Tuan Shu yang terhormat. Saya boleh pergi sekarang? Boleh. Terima kasih Tuan Shu. Tuan Shu, apa maksud Anda ini? Bukankah tadi boleh membiarkanku pergi? Sebelum pergi, kamu harus membuktikan. Aku memang kerja sama Zhao Jiangwo. Bukan begitu. Ini, kalau kamu tidak bisa membuktikannya, aku akan memotong lidahmu. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, aku akan memotong lidahmu. Aduh. Bawa dia pergi. Tuan Shu. Tadi saya cuma ngomong sembarangan. Tuan Shu. Sekop emas ini nilainya 100 juta. Lelang kali ini. Kamu untung besar banget. Aduh, sayang banget.
Liloban masih berutang 100 juta padaku. Aku bisa dapat lebih banyak. Aduh, kamu nih bocah rakus banget ya. Apa yang mau kalian lakukan? Halo Tuan Shu, ikut kami sebentar. Halo Tuan Shu, ikut sini sebentar. Pak Tuan Shu, Zhao Jiangwo sudah dibawa. Kamu pergi saja sekarang. Baik. Pak Tua Shu, Zhao Jiangguo sepertinya tidak bersalah. Kan? Zhao Jiangwo, 3 putaran lelang. Kamu tahu kotak mana punya barang lelang? Kenapa ini bisa terjadi? Kalian berdua silakan bebas saja. Zhao Jiangwo. Zhao Jiangwo. 3 kali lelang kotak buta. Kamu berhasil menawar dengan tepat barang lelang itu. Kenapa ini? Pak Tua Shu, saya berani menjamin dengan nyawa saya. Zhao Jiangwo tidak berkolusi. Pak Tua Shu, saya cuma lebih beruntung saja. Tuan Zhao Jiangwo, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa ini? Shu Jiangwo memang pantas jadi bos. Auranya masih sangat kuat. Untungnya, naga beri aku kekuatan. Aura saya juga jadi lebih kuat. Kalau tidak, kita akan kalah. Pak Tua Shu, aku tadi sudah menjawabmu. Aku cuma lebih beruntung saja. Benarkah hanya itu alasanmu? Benar. Hanya alasan itu saja. Tuan Zhao Jiangwo, aku sangat mengagumi keberanianmu. Nama bos cuma buat menakuti orang. Tikus-tikus itu tidak bisa menakuti orang yang berani. Tuan Zhao Jiangwo, kali ini aku mencarimu. Untuk satu hal, Tuan Shule, katakan saja apa yang kamu mau. Aku pasti akan membantu. Ini pedang zaman negara berperang. Pedang emas murni, buatan ahli terkenal. Dikubur di tambang emasku. Mikawa Sakurako dan kamu kalah taruhan di tambang emas setelah bunuh diri dengan sepuku. Kakak seperguruan dia, Mikawa Momoko. Semua hal ini disalahkan pada tambang emasku. Mikawa Momoko datang ke tambang emasku. Aku mau gali semua emasku. Hari pertama, secara tidak sengaja dan tak terduga, mendapatkan sebilah pedang ini. Pedang kuno zaman perang negara. Kalau itu emas, ya sudahlah. Kita buka tempat tambang emas. Bukan buka tempat ilegal yang pelanggan ambil. Itu kemampuan mereka, tapi menemukan pedang kuno. Maknanya jadi berbeda sama sekali. Nona Liu benar sekali. Setiap pedagang Tiongkok harus punya batas lindungi harta nasional. Pedang kuno zaman perang negara ini itu adalah harta nasional kita. Kalau sampai diambil oleh orang Jepang, kita akan dihina orang seumur hidup. Tapi, seperti yang dikatakan Nona Liu, para tamu tambang emas kita membayar uang untuk datang menambang emas. Hasil gali tergantung sepenuhnya kemampuan mereka sendiri. Kita tidak bisa ikut campur. Saya awalnya ingin menggunakan uang untuk membeli dari tangan Mikawa Momoko pedang kuno itu. Tapi Mikawa Momoko menolak untuk menjual pedang kuno itu kepadaku. Dia mengajukan satu syarat yang tentang dirimu, Tuan Zhao Jiangwo. Mikawa Momoko berkata, nyawaku, nyawamu dijadikan taruhan, barulah dia mau. Gunakan pedang kuno ini sebagai taruhan. Bertaruh satu ronde dengan kami. Jika Nona Mikawa Momoko kalah, dia bersedia menyerahkan nyawanya sendiri. Ini pedang kuno zaman perang negara. Tuan Zhao Jiangwo. Sejauh yang saya ketahui, Mikawa Momoko adalah ahli judi terkenal dari Jepang. Menurut pendapat saya, keahlian judi di hadapan keberuntungan tidak ada artinya sama sekali. Kamu adalah orang yang sangat beruntung. Juga orang yang sangat mampu. Jadi saya memutuskan untuk mempercayaimu sekali menyerahkan nyawa saya kepadamu. Saya tidak tahu apakah kamu bersedia untuk pedang kuno perangku. Merebutnya kembali dari tangan orang Jepang untuk bertaruh? Oh ya. Di dalam kartu ini ada 1 miliar. Jika kamu menang, semua uang ini adalah milikmu. Aku punya penglihatan naga. Menukar benda dari jarak jauh, memiliki kekuatan mengubah batu jadi emas. Aku tak kalah. Orang Jepang itu akan menemukanku. Mari kita singkirkan dia sekarang. Tuan Shu yang terhormat,
Sebagai warga negara Tiongkok, menjaga peninggalan budaya negara adalah tanggung jawab kita. Taruhan ini, saya setuju. Tuan Zhao Jiangwo, jika kita berdua bisa selamat hidup, setelah pabrik penambangan emas kamu dibuka, apapun yang terjadi, kamu bisa datang mencariku. Tuan Shu yang terhormat sebagai sandaran. Ini kekayaan yang sangat besar loh. Tuan Shu yang terhormat, kita pasti bisa kembali dengan selamat. Dan bawa pedang perunggu ini kembali dengan aman. Tuan Shu yang terhormat, jika tebakanku tidak salah, orang ini, itu Tuan Zhao Jiangwo, pembunuh. Penilaianmu terhadap orang sangat akurat. Itu aku. Nona Sanchuan Tao Huazi. Aku tahu kamu ahli menambang emas di Dongying. Dia juga ahli dalam judi. Tapi jangan remehkan. Tekad kita lindungi harta nasional. Taruhan yang kamu sebutkan terakhir kali. Kami bersedia ikut serta. Aku juga berani. Kalau begitu, aku mau menemani. Kalian coba bertaruh. Taruhannya yaitu Nyawa kalian tidak masalah. kalau begitu 3 hari lagi, tepat di tempat ini. Sampai jumpa di kasino Jepang. Kasino itu, bos saya adalah Mikawa Yamato. Dia di Jepang, dan saya adalah teman baik. Ketenarannya di dunia kasino. Tuan Shu pasti tahu, kan? Mikawa Yamato benar-benar bisa dianggap orang Jepang yang juga berurusan narkoba. Tempat miliknya. Bisa dipercaya. Kalau begitu, sudah sepakat ya? Sampai jumpa 3 hari lagi. Kalian bisa lakukan hal yang kamu inginkan, supaya tidak meninggalkan penyesalan nanti. Tuan Zhao Jiangwo, Bersiaplah. untuk menerima kematianmu dengan pasrah. Nona Mikawa Momoko. Kamu juga bersiaplah. Taruhannya apa? 2 kemenangan dari 3 babak. Babak pertama pakai dadu. Babak kedua pakai kartu remi. Babak ketiga pakai mahjong. Kamu tidak keberatan kan, Tuan Zhao Jiangwo? Tidak keberatan. Lagi pula, aku tidak bisa semuanya. Zhao Jiangwo, meskipun kamu tidak bisa semuanya, tidak perlu diucapkan juga kan? Tidak apa-apa. Keberuntungan saya bagus. Aku pasti bisa mengalahkannya. Aku punya kemampuan tembus pandang. Baik itu dadu, maupun kartu remi, maupun mahjong. Saya punya keunggulan di semuanya. Jadi kalian berdua, ikuti saja yang sudah kita sepakati. Saya, Sanchuan Dahe, akan menjadi bandar untuk kalian. Babak pertama, dadu. Silakan maju. Babak pertama, aturan babak dadu ini sangat simpel. Yang terbanyak, dia pemenangnya. Tuan Zhao Jiangwo, Anda. Apakah Anda mengerti? Mengerti. Ini butuh skill buat lempar dadu. Zhao Jiangwo tidak paham judi. Dia akan menderita kerugian besar. Karena kita sudah memilih dia. Kita harus percaya padanya. Tuan Shu, percaya penuh pada karyawan. Jika ragu, jangan mempekerjakannya. Di negara Jepang, keterampilan daduku sangat hebat. Hampir mustahil saya kalah. Ini cocok banget sama keahlian kita. Cepat goyangkan dengan tenaga lebih. Dapatkan angka terbesar. Aku tukar barang untukmu. Ada apa, Tuan Zhao Jiangwo? Kamu mau kalah tanpa perang? Aku sudah selesai menggoyangkannya. Dia menggoyangkan wadah dadu seperti ini. Dadu di dalam pasti tidak bergerak. Jangan-jangan bocah ini jago banget. Menurutku, kamu tahu bahwa kamu akan kalah. Ya, aku menyerah saja, oke? Benar kan, Tuan Zhao Jiangwo? Kalian berdua yakin? Kalau semua dadu sudah selesai digoyangkan. Benar. Wanita Jepang sialan ini punya sedikit kemampuan yang lumayan. Tapi, tukarkan untukku. Tuan Zhao Jiangwo, jangan berpura-pura tenang. Tadi si pria itu letakkan dadunya di depanmu. Aku dengar angka dadu di wadah itu masing-masing 1. 3, 5, 6. Wanita Jepang ini benar sekali.
Aku juga sering mempelajarinya sehari-hari. Dadu jenis ini, orang yang bernama Zhao Jiangwo ini, di dalam gelas, 3 dadu pasti. Sama seperti wanita ini. Orang Jepang ini saya kenal. Sanchuan Tao Huazi terkenal. Zhao Jiangwo, pemuda ini menyerah ya. Nona Sanchuan benar sekali. Saya juga mendengarnya. Pemuda bernama Zhao Jiangwo. Kasihkan ke bagian bawah. Masing-masing adalah 1 titik. 3 titik. 3 titik. 5 titik. 6 titik. 5 jumlah titik. Bisa dibilang tidak ada goyangan investasi. Jadi poinnya tidak berubah. Sebaliknya, Sanchuan Taohua dapat 5 angka 6. Nona Sichuan Taohua menang di ronde ini. Nona Niu, kamu tidak khawatir sama sekali? Tuan Shu yang terhormat, percayalah padaku. Zhao Jiangguo pasti tidak akan mengecewakanku. Silakan kalian berdua buka dadu di depanmu. Menang. Zhao Jiangwo menang. 5 dadu bernilai 6. Sudah saya katakan kan? Dia pasti tidak akan mengecewakanku. Nani, Mana mungkin? aku bisa lempar dadu 5-6. Tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin seperti ini. Ini mana mungkin? Nona Mikawa Momoko seharusnya tidak membuat kesalahan rendah seperti ini. Aku masih meremehkan pemuda bernama Zhao Jiangguo ini. Aku salah nilai Mikawa Momoko, wanita Jepang. Kocoknya semangat banget. Aku kira dia jago banget. Tapi hasilnya setelah dikocok, tidak ada apa-apanya. Aduh, Nona. Mikawa Momoko, entah kamu terima atau tidak. Fakta ini, kamu kalah di babak ini. Dan Kamu mau apa? Aku, Sanchuan Taohua, menepati janji kalah di babak pertama. Aku serahkan pedang ini ke kalian. Jika aku kalah lagi, aku akan menyerahkan nyawaku kepada kalian. Tuan Shu, lihat pedang emas zaman Sengoku ini. Apakah ini asli? Sifat Nona Mikawa Momoko tidak perlu diragukan. Pedang ini buatan masa Sengoku. Pedang emas murni ini berukir halus. Ini mustahil dipalsukan sekarang. Tadi saya sudah melihat ukirannya. Pedang emas ini hampir sama persis. Pedang emas ini asli. Terima kasih, Tuan Shu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Nona Mikawa Momoko, tenang saja ya. Kalau saya kalah di ronde ini, pedang kuno Sengoku akan kuberikan padamu. Mari putuskan di ronde ketiga. Yoshi, bagus sekali. Tuan Zhao Jiangwu. Kalau begitu, mari kita mulai. Ronde kedua. Za Jinhua. Peraturannya, kalian semua sudah paham kan? Tidak tahu. Kamu tidak perlu mengatakannya setiap kali. Aduh, mereka jelas-jelas tahu. Saya tidak paham peraturannya, tapi mereka tanya saya setiap kali. Ini bukan salah saya juga. Tuan Yamato. Jelaskan aturan Jajin Hua ya. Kalau tidak, mereka akan bilang kita jahat. Ya, siap. Nona Momoko. Ronde kedua. Za Jinhua. Poker 3 kartu untuk semua orang. 3 kartu ini sama bom merupakan kombinasi kartu terbesar. Lalu ini kartu Jinhua. Kartu ini yang paling istimewa. Posisinya hanya di bawah bom. Kemudian adalah kartu lurus. Lalu setelah itu adalah pasangan kartu. Yang terakhir, 3 kartu yang tidak berguna. Perlu. Pilih 1 kartu, bandingkan nilainya. Kartu lebih besar, kamu menang. Kartu tunggal terbesar adalah A. Bomb. Straight, pair, dan flush. Eiko jadi kartu terbesar tipe ini. Bapak Zhao Jiangwo. Apakah Anda mengerti? Saya sudah mengerti. Aku pernah lihat pertandingan judi. Jika kamu perlu ke toilet nanti, bisa menyegel kartu milikmu. Benar kan? Ya, jika perlu ke toilet, kamu harus mengambil kartu milikmu untuk disegel. Oh. Oh, ada penutup logam seperti ini. Berarti saya pasti menang dong. Tutup kedua kartu,
dengan tutup logam. Aku pakai lagi sihir tukar barang. Bisa menukar kartu besar milik lawan ke tangan saya untuk saya gunakan. Oke deh, saya mengerti. Tapi kalian berdua butuh chip 5 juta. Rumah judi saya bisa pakai kartu. Bisa menukarkan chip. Waktu permainan ini adalah 1 jam. Dalam 1 jam ini, ganti kartu remi baru tiap putaran selesai. Setiap putaran, taruhan pertama adalah 100.000. Yang bertaruh duluan minimal 100.000. Orang lain bisa pilih ikut taruhan atau memilih untuk melipat kartu. Kalau fold, menyerah di meja. Semua chip. Di tempat lain, bom bisa dimakan 2, 3, 5. Sedangkan di permainan kali ini, kartu terkuat adalah 3 kartu S. Dan tidak akan dimakan 2,3,5. 2 kali lipat. Semua aturan sudah selesai dijelaskan. Sekarang, dimulai. 1 jam kemudian, siapa yang memiliki chip paling banyak? Dialah pemenangnya. Wah, gila. Kalian berdua perlu memeriksa kartu dengan teliti? Tidak perlu. Saya juga tidak perlu. Saya percaya Tuan Mikawa. Terima kasih. Babak pertama. Nona Mikawa Momoko berbicara duluan. Za Jinhua sebenarnya hanyalah permainan gertak psikologis. Kita pasti tidak boleh kalah. 100.000. Kalau gitu, aku pasang 1 juta. Kombinasi kartuku lebih tinggi dari punyamu. Mana mungkin aku takut sama kamu? Aduh, jangan bicara apa-apa lagi. Kita putuskan dalam 1 putaran. Aku langsung all in. Aduh, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo, menang dalam 1 putaran. Dia sengaja menggertak aku. Tidak seharusnya dia melakukan itu. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Zhao Jiangwo memang punya keberanian besar. Dia tahu keunggulannya adalah keberuntungan. Ya, manfaatkan keunggulan ini sepenuhnya. Jangan beri Sanchuan kesempatan bertaruh. Jangan lihat aku seperti itu ya. Kalau menurutku, kita langsung all in aja deh. Jangan buang-buang waktu. Apakah dia berpura-pura lemah? Sudahlah, aku coba dulu kemampuan aslinya. Hei, Tuan Mikawa Yamato. Sesuai aturan yang kamu sebutkan tadi, dia yang begitu dihitung kalah. Benar kan? Iya. Tuan Zhao Jiangwo. Sesuai aturan. Kamu yang menang di ronde ini. Semua chip di atas meja, semuanya milikmu. Bagus banget deh. Negara kecil itu memang seperti itu. Orangnya juga kecil begini. Nyali cuma sebesar itu doang. Benar kan? Tuan Zhao Jiangguo, ada pepatah Tiongkok tentang masa depan yang panjang. Iya. Benar banget. Benar sekali. Ayo kita lanjut. Lanjut. Lagi. Kali ini, aku lihat dia. Langsung all in. Apakah Zhao Jiangwo bisa bermain Zhao Jinhua? Terus-terusan all in. All in tanpa lihat kartu. Itu bukan soal orang atau keahlian. Itu cuma lihat keberuntungan seseorang. Zhao Jiangwo sangat percaya sama keberuntungannya. Dapat ilmunya. Nanti temui orang lebih hebat dariku. Aku juga main kayak gini. Cewek Jepang itu, aku tiba-tiba lupa. Aku sadar chip kamu ini.
Sepertinya tidak cukup untuk all in bersamaku. Gini aja, negara kita besar. Harusnya punya sedikit jiwa besar dong. Kalau kamu kalah, hanya keluarkan semua chipmu. Aku gini cukup adil kan? Hah, ronde ini si Chuan Taohua. Mana mungkin kartumu lebih besar dariku? Dia, Biarkan dia senang sebentar. ya ampun. Makanya aku bilang negara Jepang kalian. Orangnya penakut banget. Penakutnya sampai bikin orang pengen ketawa. Aku rasa peluangmu lebih besar. Itu lebih besar. Zhao Jiangwo ini ternyata 690 dan jenis warnanya juga nggak sama. Bukankah kartu ini terbuang sia-sia? Apa merek Sanchuan? Dia menyerah ronde ini, ya? Sayang sekali. Seumur hidup menangkap elang. Kali ini malah dipatuk elangnya. Gak nyangka malah ketakutan sama dia. Tuan Zhao Jiangwo, keberuntunganmu emang benar-benar bagus. Di ronde sebelumnya emang. Kartumu lebih besar dariku. Cewek kampung ini sok banget sih. Gak masalah. Lagi pula, aku udah menang. Lagi. Lanjut all in. Aduh, Lagi. Lanjut all in. ah, 3 kartu as. Kali ini kartu terbesar kita. Aku pasti menang ronde ini. Sang Chuan Tao Huazi. kartunya 3 as, kombinasi terbesar. Pantas aja dia berani bertindak. Tunggu sebentar. Aku mau ke toilet. Pak Bage, Pak Yan, malah pergi toilet sekarang juga. Kenapa? Apa ada larangan pergi toilet? Sesuai aturan. Sekarang boleh pergi ke toilet. Tapi harus mengunci kartu Tuan Zhao terlebih dahulu. Aku dapat kartu terbesar di tangan. 3A, kamu tak bisa menipuku. Aku pasti menang. Oke, awasi seketat mungkin kartu kita berdua ya. Ayo. Gantiin untukku. Jangan sampai ganti kartuku ya. Kalau aku kembali dari toilet. Kartuku tidak beres. Aku pasti cari masalah sama kalian. Tenang saja, Tuan Zhao Jiangwo. Kekaisaran Daiwo kita sangat berprinsip. Tidak akan menyentuh kartu pokermu. Tuan Zhao Jiangwo, kekaisaran kita tidak suka menipu. Kamu cuma butuh chip yang sama. Bertaruh denganku saja, sisanya boleh kamu bawa pergi. Tidak perlu begitu. Karena ronde ini kamu pasti kalah. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Zhao Jiangwo, aku sarankan kamu jangan terlalu sombong. Mana mungkin 7, 9, 10 apa yang terjadi? Mana mungkin 7, 9, 10? Astaga, 7, 9, 10. Berani banget dia taruhkan semuanya. Aku tak paham cara mereka main. Sama sekali nggak paham polanya. Nona Sanchuan Tao Huazi. Ternyata keahlian judimu cuma manfaatkan takut, bikin orang pergi. Sayang sekali, karena kartuku adalah tiga kartu as. Ini jarang banget didapat. Wah, gak ada lawan deh. 790 tidak bisa menahan bom. Jadi, ini yang terbesar hari ini. Baka, kamu selain berhutang, Baka, kamu curang main judi. Nona Mikawa Momoko. Ini negara kita. Ya, di sini giliranku belum datang. Kamu melanggar aturan. Kita Tionghoa bukan yang bisa diganggu.
Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti kamu curang main judi. Tadi saya punya 3 kartu es. Bagaimana bisa jadi 3 amu? Nona Mikawa Momoko ya. Prinsip menangkap pelaku butuh bukti nyata. Kamu ngerti nggak? Nona Mikawa Momoko. Bapak Zhao Jiangguo benar sekali. Kalau tidak bisa tertangkap, perlu potong tangannya. Bapak Mikawa Okawa, ku dengar kamu adil di dunia judi. Hari ini setelah bertemu langsung. Benar sekali begitu. Bapak Mikawa Yamato benar sekali. Menangkap perjudian harus ada bukti nyata. Mikawa Taoko. Kalau kamu tidak berhasil menangkapnya, maka pertama-tama kami akan memotong tanganmu, lalu membunuhmu. Karena nyawamu sudah milik Tuan Zhao Jiangguo. Kalau kamu benar tangkap Tuan Zhao curang, maka ronde ini kita yang kalah. Baik, aku akan menangkap kecurangannya. Kalau aku tidak bisa menangkapnya, potong tanganku. Baiklah, kalau kamu bisa menangkap aku curang, maka ronde ini aku yang kalah. Jelas-jelas 3 kartu A itu milikku. Bagaimana bisa tanpa alasan pindah ke tempatmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia pasti curang main kartu. Dia pasti sudah melakukan kecurangan. Nona Mikawa Taoko, saya bicara pada apakah kamu benar-benar bisa menangkap kecuranganku? Kalau kamu tidak bisa menangkapnya, jangan buang waktu semua orang. Keparat. Diam. Nona Mikawa Taoko. Papa Zhao benar sekali. Tuan Zhao Jiangguo, aku kalah dari kamu. Aku tidak terima kekalahan ini. Aku memang tak bisa berkata apa-apa. Kekaisaran Daiwa kita sama sekali tidak akan ingkar janji. Tuan Zhao, terima kasih telah memulihkan untuk negara harta nasional yang satu ini. Malam ini, ajak makan di hotel. Urusan ini diselesaikan dengan sangat sempurna. Nanti Tuan Shu pasti akan menjagaku. Ini adalah kekayaan yang tak terbatas. Baik, kami pasti datang. Baiklah. Ini dia Hotel Aula Nasional ya. Kelihatannya sangat besar sekali. Jadi datang 1 jam lebih awal. Tidak disangka keputusan ini benar. Tuan tua datang untuk tamu. Zhao Jiangguo, kelihatannya di hati Tuan Tua Shu, posisimu sangat tinggi. Membuka tambang emas di area ini, mendapatkan izin operasi itu penting. Tapi, mendapatkan dukungan dari orang berpengaruh besar sama pentingnya. Kalau tidak, pasti ketemu orang. Sengaja mencari masalah dalam batas hukum. Dapat dukungan dari kakek Shu. Pabrik emasmu tak akan bermasalah. Bahkan nanti juga akan ada beberapa kejutan yang tak terduga. Kelihatannya, aku bakal jadi bos besar nih. Lihat deh, kamu senangnya banget. Aduh, ayo pergi. Jiameng. Siapa orang ini ya? Wajahnya kelihatan miskin banget. Siapa sih orang ini? Wajahnya kelihatan miskin banget. Kira-kira itu pengemis sekitar sini ya? Ternyata ini Li Datia. Udah bertahun-tahun nggak ketemu. Kamu pilih orang dari penampilan. Orang ini. Orang kayak Li Datian gini, asal nggak diladenin dia. Pukulannya kayak kena kapas. Rasanya nggak ada tenaga sama sekali. Otomatis, dia bakal... Zhao Jiangguo, ini cukup rendah profil. Dia bukan pengemis sekitar sini. Dia temanku. Aduh, Jiameng, kamu masih otak cinta banget? Pria miskin ini jelas pengemis makan gratis. Pria penghuang. Menurut aku sih, kamu jangan sampai dia ditipu loh. Kenapa juga kena serang? Beneran gak habis pikir deh. Manfaatkan dia untuk menonjolkan diriku. Jiao Jiao, udahlah, reuni teman lama kita. Bicarain hal-hal yang menyenangkan aja. Jamang ayo pergi. Kita pergi ke reuni. Kamu bisa bawa ini. Teman ini ikut pergi bareng. Lagi pula cuma nambah sepasang sumpit doang. Iya Jiameng, susah payah ketemu. Ayo, pergi makan bareng-bareng. Jiameng, kita udah lama gak ketemu. New Nona janji dengan Tuan Shu.
Masih ada 1 jam lagi. Ayo ngobrol sama teman lama kamu. Baik, dia mau makan gratis. Masih bilang ada janji sama teman. Masih ada 1 jam lagi. Alasan ini sangat munafik. Tapi karena kamu pengen numpang makan, ya udah aku manfaatin kamu deh buat bikin aku kelihatan lebih menonjol. Ya udah, ayo pergi. Manager, kenapa kamu tegang banget sih? Kamu tahu apa? Tuan Shu undang tamu. Orang penting datang makan. Aku ragu orang penting itu akan datang bersamaan dengan Tuan Shu. Jangan sampai mengabaikan Tuan Shu. Dan dia menyalahkan kita. Aku nggak mampu tanggung ini. Aku nggak mampu tanggung ini. Terus gimana? Kita bisa membedakan. Orang ini, Aku dengar bos bilang Pak Shu tua yang menjamu tamu akan datang bareng Niu Jiameng. Nona Niu. Aku kenal Nona Niu. Bukankah itu Nona Niu? Pak Shu jamu sekelompok orang. Halo semuanya, saya manajer Hotel International. Nama saya Zhao Xiao. Kalian panggil saya Xiao Xiao saja. Ruangan sudah disiapkan. Silahkan ikut saya ke sini. Ya ampun. Aku tahu keluarga Li Datian kaya, tapi nggak nyangka dia sekaya ini. apa manajer ini pernah lihat aku? Sudah, ini bikin aku bangga. Aduh, rasanya jadi orang kaya enak banget. Nggak kayak orang miskin norak itu. Selain numpang makan minum, hampir tidak memenuhi syarat ke restoran mewah ini. Ya ampun, Lidatia kaya raya. Tapi tidak menyangka sudah kaya sampai tingkat segini. Kamu yakin makan hari ini gratis? Gak usah. Uangnya sudah dibayar. Bapak Shu yang tua sudah membayar. Aku gak terima bayaran 2 kali. Kemarin aku bilang ayahku aku datang makan di restoran ini. Wah, dia sudah bayar duluan ya. Kenapa dia kirim jutaan padaku? Beneran kasih aku kejutan deh. Sajikan makanannya. Cepat sajikan makanannya. Tidak menunggu Bapak Shu yang tua. Ada apa? Sajikan makanan. Jangan-jangan kita harus nunggu lama baru bisa disajikan makanannya? Kira-kira Bapak Shu sudah pesan supaya aku bawa makanannya duluan. Oke, aku segera atur penyajian makanannya. Bodoh banget. Sama kayak orang miskin biasa. Tidak pernah lihat dunia luar. Aku benar-benar tidak tahan. Lupakan, dia teman Nona Niu. Aku tahan. Wah, makanannya enak-enak semua. Banyak banget. Ikut teman sekelas Lidat ya. Memang bener makan enak, minum enak. Iyalah. Niu Jiameng masih muda di sekolah. Sekarang kamu tahu pentingnya uang kan? Malah cari orang miskin kayak gini. Buat apa sih? Mending ikut aku. Setiap hari makan enak sepuasnya. Jiameng, kamu bengong kenapa sih? Kalau aku jadi kamu, langsung setuju. Kalian sakit jiwa ya? Aku datang ke reuni kalian. Aku bukan jadi mak comblang. Apalagi buat menghina temanku. Khususnya keluargamu punya uang 258 juta untuk apa? Ji Yang Wu, ayo kita pergi. Berhenti. Siapa yang izinin kalian pergi? Jangan terlalu sombong, Niu Jiameng. Jangan sok hebat karena keluargamu kaya. Aku akan buat tambang emasmu bangkrut. Orang miskin banget ini tidak bisa bantu kamu sama sekali. Li Datian, kan aku sudah lama gak suka kamu. Percaya aku bisa buatmu bangkrut cepat? Shu Tiangwo pasti akan bantu aku. Bantuan ini. Hanya kamu? Tidak percaya ya? Ayo kita coba lihat. Ada apa, adik Zhao Jiangguo? Aku sudah sampai di lantai bawah. Tuan Shu yang terhormat. Kamu kenal Li Datian nggak? Sepertinya ada orang seperti itu. Ada apa, Tuan Shu? Bisakah kamu bikin bisnis keluarganya bangkrut? Tidak masalah. Kamu tidak tanya kenapa sama saya. Zhao Jiangguo tidak perlu tahu. Saya melakukan ini. Saya naik sekarang. Tunggu sebentar ya. Baik. Sudah selesai pura-pura. Kapan? Membuat keluarga kita. Anak brengsek, apa yang kamu lakukan di luar? Bisnis keluarga kita bangkrut dong. Apa? Ibu, kamu jangan salah dong, anak nakal. Tunggu aku datang. Ada apa?
Apa bisnis keluarga kita bangkrut ya? Bangkrut apaan sih? Cuma telepon biasa doang. Boleh deh, lanjut aja pura-pura. Tuan Shu. Ya, dia yang ingin menyajikan makanan. Kamu itu Shu Tiangwo. Bos lokal yang itu. Shu Tiangwo. Shu Tiangwo itu orang tangguh. Kita udah menyinggung Shu Tiangwo ya. Bukan kita, tapi Li Datian. Dia yang minta makan. Ini makanan untuk menjamu Tuan Zhao Jiangwo. Kalau dia mengangguk setuju, aku tidak akan menuntut apa-apa. Kalau dia tidak mengangguk setuju, Tuan Shu, bukan aku yang minta hidangan ini, tapi Li Datian yang minta menghidangkannya. Maksudmu kamu secara khusus menjamu orang miskin melarat ini makan. Tuan Shu yang terhormat, kamu salah apa sih? Karena Tuan Zhao tidak mengangguk, maka kamu harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Tuan Shu yang terhormat, apa yang harus aku lakukan sih? Berapa harga semua hidangan ini? 100 juta. Apa? Jamuan ini harganya 100 juta. Biaya jamuan ini harus dibayar oleh Li Dacian. Beri ganti rugi 100 juta padaku. Kalau tidak, jangan dibuang. Jangan dibuang. Tuan Shu yang terhormat. Ampun, jangan bunuh aku. Bapak Shu yang terhormat, dia yang akan membayar biaya makan. Selain itu, siapkan 1 tas lagi untuk kami. Baik Tuan Shu, saya segera mengaturnya. Aku nggak minta makanan datang loh. Ini bukan urusanku. Saya pergi duluan. Dadah. Hei kamu. Hei. Kalian tunggu sebentar. Jangan harap bisa pergi sebelum membayar. Aduh, adik kecil Zhao Jiangwo, beruntung sekali ada kamu. Pedang emas itu tak keluar dari Tiongkok. Kalau tidak, aku bakal jadi orang berdosa. Melindungi peninggalan budaya, ini tanggung jawab setiap warga kita. Adik Zhao Jiangwo, saya tidak salah menilai kamu. Nanti kalau kamu ada masalah, kamu bisa datang menemui saya. Pabrik penambangan emas milikmu, saya akan lindungi. Terima kasih Tuan Shu. Hei, duduklah. Duduk. Kita ceritakan soal pembukaan tambang emasmu.